Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali berjumpa lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas persiapan untuk menghadapi PTS Senin depan. Nah, Ustazah sudah sediakan 50 soal. Ini adalah soal semester tahun kemarin PTS genap. Untuk soal-soal besok barangkali mirip dengan ini ya, jadi silahkan disimak baik-baik. Oke, nomor 1. Bernafas merupakan salah satu contoh karunia Allah kepada makhluk hidup, termasuk manusia. Manusia mungkin mampu bertahan tanpa makan dan minum selama beberapa hari, namun tidak akan mampu menahan untuk tidak bernafas lebih dari 5 menit. Fungsi pernafasan yang paling tepat adalah, silahkan dijawab. Baik, sebenarnya A sampai E ini merupakan fungsi untuk bernafas ya, tapi berkaitan dengan prolog yang saya sampaikan di atas ini, bahwa fungsi utama pada pernafasan itu adalah mendapatkan energi melalui respirasi sel. Nah, fungsi utamanya itu. Namun kemudian pada proses merespirasi sel ini dia menghasilkan zat sisa, yaitu berupa CO2 yang harus dikeluarkan, ya. Nomor 2, organ-organ pernafasan. Ya, silahkan dijawab. Oke. Organ pernafasan yang pertama ini adalah rongga hidung, kemudian yang kedua adalah faring, kemudian ini adalah epiglotis. Epiglotis itu tulang rawan yang memisahkan antara tenggorokan dan kerongkongan. Kemudian yang bawah ini adalah faring, di mana terdapat kotak suara. Kemudian 5 ini trakea, 6 bronkus, 7 bronkeolus, dan 8 alveolus, tempat pertukaran gas secara difusi. Faring, trakea, dan alveolus berturut-turut, yaitu faring nomor 2, kemudian trakea nomor 5, kemudian alveolus nomor 8. Jawabannya adalah E. Nomor 3. Perhatikan penampang melintang trakea berikut. Nah, kalian harus menguasai KD ini karena pada indikator di KD disebutkan harus menguasai jaringan yang menyusun organ pencernaan, dan ini salah satunya trakea ya. Pada trakea ini jaringan yang menyusun adalah nomor 1 ini adalah lapisan epitel, di mana fungsinya adalah penghasil lendir pada trakea ya. Kemudian di bawahnya epitel terdapat jaringan submukosa, kemudian bawahnya jaringan nomor 3 ini adalah jaringan tulang. Nomor 4 adalah jaringan otot. Tuh ya, nomor 1 jaringan epitel, 2 ini jaringan submukosa, 3 jaringan tulang, dan 4 jaringan otot. Jadi jawabannya adalah nomor 1 adalah jaringan epitel. Kita masuk ke nomor 4 teman-teman. Nah, ini adalah gambar apa? Mekanisme paling tepat yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah, mari kita lihat bahwa ini adalah CO2 keluar ditangkap oleh hemoglobin, dan hemoglobin dia memasukkan O2 ke dalam jaringan, sehingga ini adalah respirasi. Nah, pertukaran gas antara O2 ini berdifusi dari sel darah merah menuju ke jaringan. Artinya ini pertukaran gas pada jaringan teman-teman ya. Pertukaran gas pada jaringan, sehingga ini disebut sebagai respirasi
internal. Kalau respirasi eksternal itu adalah pertukaran gas di antara alveolus dan kapiler-kapiler pada alveolus. Oke, baik. Kita masuk ke nomor 5. Di bawah ini adalah beberapa pernyataan tentang mekanisme pernafasan. Pernyataan yang benar tentang mekanisme pernafasan perut adalah, perlu kita ketahui bahwa pernafasan itu ada dua, yaitu pernafasan perut dan pernafasan dada. Pernafasan dada itu melibatkan otot diafragma, sedangkan pernafasan perut melibatkan pernafasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut itu melibatkan otot diafragma. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah pernafasan perut. Jawabannya adalah 2 dan 4 ya. Kita masuk ke soal nomor 6. Setelah berolahraga, nafas seseorang akan menjadi tersengal-sengal. Hal ini dapat terjadi karena keadaan tersengal-sengal ini sebenarnya adalah karena apakah A, B, C, atau D, atau E? Mari kita bahas satu-satu ya. Saat berolahraga, orang membutuhkan banyak O2 sehingga paru-paru bekerja lebih keras. Nah, ini indikatornya O2, bukan ya. Yang membuat kita tersengal-sengal itu bukan O2, tapi karena terlalu banyak CO2 yang harus segera dikeluarkan. Tuh. Nah, jadi yang mana? Saat berolahraga paru-paru tertekan oleh gerakan, salah ya. Saat berolahraga jantung berdetak lebih keras, salah. Saat berolahraga otot diafragma sering berkontraksi, salah. Saat berolahraga terjadi kontraksi otot berat, salah. Oh, maaf. Di antara jawab ini yang paling benar adalah A, tapi sebenarnya ada yang paling benar teman-teman, bahwa keadaan tersengal-sengal, keinginan kita untuk menarik nafas itu kan kemarin sudah Ustazah sampaikan bahwa yang membuat keinginan kita bernafas itu adalah hipotalamus, yang dia mendeteksi adanya CO2 yang terlalu banyak di dalam darah sehingga darah asam ya. Jadi yang paling tepat sebenarnya jawabannya adalah karena terlalu banyaknya CO2 di dalam tubuh. Tapi dalam hal ini di nomor 6 ini pernyataan yang paling tepat adalah A. Baik. Nomor 7. Perhatikan gambar proses pernafasan berikut. Oke, yang A ini menghirup udara kemudian diafragmanya turun. Artinya dia diafragmanya turun, artinya dia proses inspirasi ya, menghirup udara. Yang ini adalah proses ekspirasi. Pernyataan yang tepat berhubungan dengan gambar sistem pernafasan tersebut adalah gambar A gambar A, otot antar tulang rusuk kontraksi, tulang rusuk terangkat dan udara masuk, betul? Gambar A, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, udaranya masuk. Salah ya, salah. Maaf, sebentar. Oh, ini yang dimaksud adalah pernafasan dada, bukan pernafasan perut, teman-teman. Jadi pernafasan dada yang sebelah kiri ini adalah inspirasi, jadi otot antar tulang rusuk terangkat, kemudian udara masuk, betul ya yang A ya. Baik, kita masuk ke nomor 8 teman-teman. Perhatikan reaksi respirasi kimia berikut. C6H12O6 plus O2, hasil sisanya adalah CO2 plus H2O dan ATP. Ini adalah reaksi respirasi sel yang ada di mitokondria ya. Berikut ini adalah pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan reaksi tersebut, yaitu, nah kalau kita lihat pilgannya ini membahas tentang pengangkutan senyawa CO2 yang ini ya, sisa respirasi ini. Nah, kita ingat teman-teman, pengangkutan CO2 di dalam sistem respirasi ada 3 cara, yaitu yang pertama dia larut dalam plasma 7%, kemudian dia masuk ke dalam eritrosit
Yang 23% dia berikatan dengan Hb membentuk karbaminohemoglobin, dan yang 70% terbanyak dia diangkut dalam bentuk asam bikarbonat atau H2CO3 ya. Jadi jawabannya A ini jelas salah ya, bukan 23%, harusnya 70%. Yang 23% diangkut oleh Hb. Pengangkutan karbon dioksida keluar tubuh terbanyak dilakukan oleh Hb, salah ya. Yang benar adalah terbanyaknya diangkut oleh H2CO3. 70% pengangkutan karbon dioksida keluar tubuh dengan cara berikatan dengan ion bikarbonat, betul ya. Berikatan dengan ion bikarbonat kemudian membentuk H2CO3. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kalau D, sisa respirasi yaitu CO2, H2O, dan ATP akan diangkut keluar tubuh oleh darah. Salah ya. CO2 ada yang diangkut, CO2 dan H2O diangkut oleh darah, sedangkan ATP dia digunakan kembali oleh tubuh. H2O diangkut oleh plasma, sedangkan CO2 sudah saya sampaikan tadi diangkut oleh plasma dan sel darah merah. H2O merupakan hasil respirasi yang akan digunakan kembali dalam proses respirasi berikutnya. Salah ya. H2O yang akan digunakan untuk respirasi berikutnya adalah H2O yang ada di dalam sel eritrosit ya. Sedangkan H2O ini, sisa pernafasan ini, dia larut dalam plasma kemudian dikeluarkan. Baik, kita masuk ke nomor 9 ya. Karbon monoksida dan asam sianida yang dihasilkan dari mesin-mesin kendaraan bermotor dapat menyebabkan terjadinya asfiksi. Apa itu asfiksi? Asfiksi adalah terganggunya pengangkutan oksigen ke jaringan akibat oksigen tidak bisa diikat oleh Hb. Kenapa? Karena Hb sudah mengikat berpasangan dengan zat lain. Misal nih, oksigen dideketin sama CO, karbon monoksida, dan oksigen. Mana yang akan lebih dia cepat ikat? Yang akan lebih cepat diikat oleh Hb adalah CO. Karena afinitas atau daya ikatnya daya ikatnya Hb terhadap CO lebih tinggi daripada daya ikatnya CO terhadap O2 atau oksigen, sehingga terjadilah gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan. Jadi jawabannya B ya. 10. Perhatikan penampang bronkus berikut. Nah, kelihatan sekali kalau kita lihat gambar ya. Gambar A menunjukkan bronkus yang normal, sedangkan B menunjukkan gangguan pada bronkus B ya. Yang satunya longgar, yang satunya sempit. Nah, bronkus yang seperti ini kenapa terjadi gangguan penyakit apa ini teman-teman? Apakah asma? Apakah bronkitis, TBC, emfisema, kanker? Nah, kelihatan ya, ini yang satunya longgar, yang satunya sempit. Penyempitan bronkus atau bronkiolus ini disebut sebagai gangguan asma. Tuh ya. Jadi asma itu penyempitan bronkus atau bronkiolus disebabkan karena alergi. Alerginya bisa berupa debu atau minyak wangi bahkan, atau kondisi suhu dingin begitu ya. Baik, kita lanjut ke nomor 11. Selama kurang lebih 3 bulan ini, ya kalau udah sampai sekarang berarti 2 tahunan ya, sedang gempar oleh virus corona. Virus ini amat berbahaya karena kecepatan persebarannya. Virus corona menyerang sel-sel pernafasan luar hingga paru-paru. Hasil rongsen beberapa penderita menunjukkan adanya bintik-bintik putih kecil pada bagian dalam alveolus. Berdasarkan hasil tersebut dapat didiagnosa bahwa virus tersebut menyebabkan penyakit. Nah, ini nih. Jadi alveolusnya dipenuhi oleh bintik-bintik putih sehingga proses difusinya terhambat ya. Proses difusi pada alveolusnya terhambat. Nah, penyakit ini disebut sebagai penyakit pneumonia. Ya, betul, pneumonia. Kandungan zat dalam rokok yang menyebabkan kecanduan. Nah, ini rokok ya. Rokok yang menyebabkan kecanduan adalah nikotin, sedangkan tar
dan karsinogen. Ini yang menyebabkan kanker. Tar ini yang menyebabkan flek pada paru-paru. 13. Nah, saat ini Indonesia penghasil industri rokok sangat tinggi. Banyak sekali remaja yang membeli rokok dengan mudah. Penyebab remaja merokok paling banyak adalah pergaulan yang tidak baik. Remaja butuh pengakuan dan eksistensi dalam sebuah peer group atau grup kecilnya. Tak heran jika remaja yang tidak memiliki bekal prinsip yang kuat dari keluarganya akhirnya terjerumus dalam kelompok remaja perokok. Solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah remaja di atas adalah, jadi kebanyakan remaja itu dia menjadi perokok bukan karena dia suka ya, tapi karena ingin dilihat eksistensinya. Nah, kalau ada ya di pergaulan teman-teman desa biasanya ya, kalau nggak ngerokok dia dibully gitu, makanya dia dengan terpaksa merokok. Nah, solusinya yang paling tepat untuk mengatasi masalah remaja di atas adalah apa menurut kalian? A. Membiarkan para pelokok hingga mereka merasakan dampaknya sendiri. Salah ya. Membuat peraturan larangan merokok di area tertentu, tidak bisa membuat jerak. Menyediakan ruang khusus bagi perokok, wah ini malah semakin membuat mereka bebas. Memberikan edukasi tentang bahaya rokok bagi kesehatan dan lingkungan. Coba lihat di atas, si pemuda ini adalah butuh mindsetnya itu dirubah ya. Jadi tidak mindset dimana remaja ini dia tidak punya kepercayaan diri untuk tidak menjadi seorang perokok. Maka jawabannya yang paling tepat adalah E. Meningkatkan kepercayaan diri para remaja bahwa merokok bukan cara yang tepat untuk menunjukkan eksistensi diri, namun dengan prestasi mereka bisa membuat peer group yang lebih bermanfaat. Kita lanjut ke nomor 14. Pernyataan berikut yang paling benar adalah, nah ini kita udah masuk sistem ekskresi. Berkeringat adalah bentuk ekskresi karena pengeluaran keringat berarti mengeluarkan amonia dan asam klorida. Nah, salahnya di mana? Nih, asam klorida. B. Menghembuskan nafas mengeluarkan CO2 dan H2O sebagai bentuk proses ekskresi manusia melalui paru-paru. Menghembuskan nafas mengeluarkan CO2 dan H2O sebagai bentuk proses ekskresi, betul? Nah, ini yang betul ya. Jadi ekskresi paru-paru mengeluarkan CO2 dan H2O. Yang C salahnya di mana ya? Buang air besar adalah bentuk aplikasi dari sistem ekskresi. Salah. Nah, buang air besar adalah bentuk sistem defekasi. Mengeluarkan air ludah merupakan aktivitas ekskresi manusia dan mampu membantu pencernaan makanan karena dalam ludah mengandung enzim petialin. Mengeluarkan air ludah, ekskresi atau sekresi? Nah, sekresi ya, karena air ludahnya masih bisa dimanfaatkan. Buang air kecil atau urinaria merupakan proses sekresi. Nah, ini kebalik ya. Ini harusnya ekskresi, yang atas harusnya sekresi. Kita masuk ke nomor 15. Nah, gambar apa ini? Ini adalah organ ekskresi. Nah, jaringan yang mengusung organ ekskresi vesika urinaria atau kantong kemih adalah jelas yang paling dalam, rongga dalam, entah itu saluran urin, entah itu usus, entah itu alveolus gitu ya, pasti ada epitelnya. Nah ya, ini pelindung lapisan dalam organ, yaitu yang A ini epitel, kemudian yang B ini mukosa, yang C submukosa, yang D adalah jaringan ikat, dan E adalah jaringan otot. Maaf. Oh ya betul. Jadi jawabannya A teman-teman ya. Oke, kita ke nomor 16 teman-teman. Perhatikan gambar nefron di bawah ini. Nah, ini adalah nefron, di mana nefron ini terdapat pada ginjal ya. Ada ribuan nefron yang ada di ginjal. Bagian yang pertama ini adalah glomerulus. Glomerulus itu berfungsi untuk filtrasi, menyaring darah yang mau jadi urin. Kemudian 2 ini adalah kapsula Bowman membungkus glomerulus. Kemudian 3 ini adalah tubulus contortus proximal. Fungsinya apa? Fungsi adalah adsorpsi.
Nah, menyerap zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh hasil dari saringan glomerulus tadi. Jadi glomerulus menyaring. Nah, yang disaring adalah darah, di mana kalau disaring itu berarti yang lolos adalah zat-zat yang kecil ya, sedangkan zat-zat yang besar, molekul-molekul yang besar dia tidak lolos. Lalu kemana? Yang tidak lolos dia kembali ke darah, termasuk eritrosit, sel darah putih, trombosit, kemudian protein ya, dia tidak lolos. Nah, yang lolos siapa? Yang lolos adalah molekul-molekul kecil, contohnya adalah glukosa, asam amino, vitamin, kemudian air, sebagian air, kemudian garam, urea. Nah, itu lolos ya. Menjadi urin primer ditampung di tubulus contortus proximal. Nah, di tubulus contortus proximal ini zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh akan diserap dari tubulus proximal menuju ke kapiler darah. Kapiler darah arteri ini tadi ya, yang masih membawa darah tadi, darah yang nggak lolos tadi, dia mengikuti sampai ke tubulus kolektivus ya. Nah, diserap dari tubulus ini menuju ke pembuluh darah. Apa yang dibutuhkan tubuh di sini tadi, di urin primer tadi, sebagian garam, kemudian air, kemudian asam amino masih dibutuhkan tubuh, akan diserap sempurna. Glukosa masih diperlukan tubuh dan diserap sempurna. Nah, lanjut setelah terjadi penyerapan atau reabsorpsi, kemudian menuju ke lengkung Henle sampai tubulus contortus distal, terjadi augmentasi, yaitu penyesuaian darah, keadaan darah dengan membuang ataupun membuang sisa-sisa yang sudah tidak dibutuhkan tubuh lagi. Contoh, penyesuaian pH. Nah, kalau di dalam kapiler darah sepanjang lengkung Henle sampai kolektivus ini darahnya di dalam pembuluh masih asam, maka H+ akan dibuang ke tubulus distal. Kemudian terlalu banyak garam di dalam pembuluh darah, maka dibuang ke tubulus distal. Kemudian sisa-sisa vitamin. Nah, itu kan metabolik sampah yang harus dibuang juga ke pembuluh distal. Hingga kemudian darah menjadi keadaannya sudah bagus ya, pH-nya udah bagus, kemudian osmolaritasnya udah bagus. Nah, darah kembali mengalir ke seluruh tubuh, sedangkan sisa dari proses augmentasi tadi adalah urin sekunder. Urin sekunder. Nah, urin sekunder kemudian ditampung di tubulus kolektivus sebagai urin sejati. Nah, urin sejati, tubulus kolektivus sampai ke pelvis, ginjal, kemudian ureter, kemudian kandung kemih, uretra, dan selanjutnya keluar. Tuh, nah, nama bagian yang ditunjukkan oleh angka 3 beserta fungsinya yang benar adalah angka 3 tadi apa? Tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal yang fungsinya untuk contortus proximal yang fungsinya untuk reabsorpsi zat-zat yang masih digunakan. Oke, betul ya. Sekarang nomor 17. Berikut adalah bagian alat ekskresi untuk pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin secara berurutan berlangsung pada bagian-bagian. Yuk, tadi ya. Bagian yang pertama adalah glomerulus, kemudian ke tubulus contortus proximal. Waduh, mana nih? Ya, ini harusnya salah ya. Tubulus contortus proximal, terus ke tubulus contortus distal. Tubulus contortus, ini distal semua ini. Waduh. Baik, kita lihat dulu.
Jadi yang penting intinya gini ya, yang paling utama pertama itu adalah dari glomerulus, tubulus contortus proximal, terus distal, terus colectivus nomor 1, terus pelvis renalis. Pelvis renalis itu yang kayak bentuknya kayak ini ya, kayak apa namanya? Kayak piala di dalam ginjal itu ya, pelvis renalis. Habis itu ke ureter, kemudian kandung kemih, baru uretra. Nah, lihat di jawabannya mana nih? Ureter nomor 4 dan ureter, kandung kemih 3, 4, 3, kemudian 6. 4, 3, 6. 4, 3, 6. Ada ini 4, 3, 6, ini 4, 3, 6, 4, 3, 6. Mana ini yang betul? 2, pelvis renalis betul. Sebelum pelvis renalis dia ke tubulus contortus distal. 5, tubulus collectivus. 8, tubulus. Oh, ini berarti harusnya adalah tubulus contortus proximal. Nah, jawabannya yang E ya, teman-teman. 18. Pernyataan berikut ini yang paling benar berkaitan dengan proses ekskresi oleh ginjal. A. Proses ekskresi berlangsung di dalam glomerulus. Tidak hanya di glomerulus ya, di nefron yang paling benar. Reabsorpsi tubulus dikontrol oleh hormon adrenalin, bukan. Reabsorpsi air pada tubulus dikontrol oleh hormon ADH. Filtrat glomerulus di dalam kapsula Bowman banyak mengandung protein. Salah, harusnya protein sudah hilang pada glomerulus karena protein itu besar, partikel besar. Augmentasi oleh tubulus merupakan transfer pasif yang tidak memerlukan energi. Salah ya, karena augmentasi ini transpornya transpor aktif ya, transpor aktif dan transpor pasif pada augmentasi. Sedangkan sekresi tubulus memindahkan zat-zat tertentu darah kapiler tubular ke dalam sekresi tubulus, yaitu memindahkan zat-zat tertentu dari darah kapiler tubular ke dalam urin. Betul ya, sekresi tubulus. Sekresi 19. Bentar ini. Kenapa sekresi bukan ekskresi ya? Sekresi tubulus memindahkan zat dari darah kapiler tubular ke dalam urin. Karena yang dipindahkan adalah ini sebenarnya proses penyesuaian tadi yang Ustazah bilang tadi ya. Oke, kita ke nomor 9. Faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Yuk, apakah pH darah, alkohol, suhu tubuh, dan rasa lapar? Faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Nah, jawaban yang A ini kenapa salah? Karena ada rasa lapar ya. Kemudian kalau suhu tubuh iya, alkohol iya, pH darah iya. Usia, berat badan, suhu lingkungan, dan ADH. Berat badan nggak ngaruh ya. Kemudian batu ginjal, usia, suhu tubuh, dan jenis makanan. Usia nggak pengaruh juga. ADH, suhu lingkungan, dan jumlah air yang diminum. Nah, ini dia. ADH itu yang karena yang mengatur penyerapan air, mengatur volume urin. Kemudian suhu lingkungan kalau dia panas maka sebagian garam dan air dikeluarkan lewat keringat sehingga urinnya pekat. Kalau dia suhu lingkungannya rendah, dingin, maka dikeluarkan lewat urin airnya. Jawabannya D ya. Produksi urin akan meningkat jika, berkaitan dengan yang atas tadi ya, banyak minum, sekresi ADH sedikit, dan reaksi tubulus terhadap air berkurang. Meningkat. Apakah dengan banyak minum? Betul, sekresi ADH sedikit sehingga urin yang dikeluarkan banyak.
dan reabsorpsi tubulus terhadap air, penyerapan terhadap air berkurang. Jadi jawabannya A ya. Kenapa berkurang? Karena ADH yang dikeluarkan sedikit ya. Kalau ADH yang dikeluarkan banyak, maka penyerapan air kembali ke kapiler darah banyak, sehingga urin yang dihasilkan sedikit. Baik, lanjut nomor 21. Dari hasil uji urin seorang diperoleh data berikut. Nah, berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa orang tersebut, nah mari kita lihat urin dan biuret. Biuret, Fehling AB, perak nitrat, dan yang dipanaskan ini adalah indikator ya. Biuret itu untuk indikator protein, kemudian Fehling A, Fehling B indikator untuk glukosa, perak nitrat ini untuk amonia, kemudian dipanaskan itu untuk melihat adakah amonia yang ada di dalam urin tersebut. Nah, sekarang kita fokus ke biuret sama Fehling ya. Kalau ada suatu zat makanan atau zat apapun dikasih biuret, kalau dia berwarna ungu, maka sudah dipastikan dalam zat tersebut terdapat protein. Kalau zat ditambah Fehling A, Fehling B, kemudian dipanaskan akhirnya berubah menjadi merah bata, sudah bisa dipastikan zat tersebut mengandung glukosa. Tuh ya. Nah, berdasarkan data, jadi ini warnanya merah bata, berarti orang tersebut urinnya mengandung glukosa. Urin seseorang yang mengandung glukosa, maka dia menderita penyakit diabetes mellitus. Kalau urinnya ada proteinnya berarti albuminuria. Kalau berarti kalau albuminuria itu urinnya dikasih biuret nanti warnanya bakalan ungu. Kalau ini kan nggak berubah ya. Kita lanjut ke nomor 22. Pernyataan berikut merupakan ciri-ciri dari gangguan atau kelainan pada ginjal. Nah, ciri-ciri penyakit nefritis. Nefritis itu nefronnya terinfeksi ya. Kalau nefron terinfeksi, maka apa yang terjadi? Kalau nefronnya terinfeksi, maka yang terjadi adalah urin yang terbawa ke dalam darah akibat bocornya nefron ya. Kemudian peradangan nefron karena bakteri Streptococcus. Tuh ya. Nah, nomor 23, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, di mana beliau berkata, siapa yang bilang bahwa Rasulullah kencing sambil berdiri, jangan dibenarkan. Beliau tidak pernah kencing sambil berdiri. Jadi Rasulullah itu kencingnya jongkok. Kenapa? Dari sisi kesehatan, saat laki-laki biasanya ya kencing berdiri, maka urinnya tidak tuntas di dalam uretra ya. Maka dari itu Rasulullah mencontohkan kencingnya sambil jongkok dan setelah selesai kencing sambil berdeham gitu ya, agar sisa urin yang ada di uretra tuntas habis ya. Jadi jawabannya yang C ya, menyebabkan penyakit batu ginjal karena sisa air seni tidak bersih ya. Kenapa batu ginjal? Karena memang air seni itu kan banyak zat-zat sisa yang harus dikeluarkan, termasuk zat kapur ya. Kalau dia mengendap di dalam uretra atau di kandung kemih, maka akan menyebabkan batu ginjal. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah kulit ya. Kulit. Nomor 1 ini adalah rambut-rambut, kemudian nomor 5 dan nomor 2 ini adalah ujung syaraf. Nomor 4 ini adalah kelenjar sebasea atau kelenjar lemak. Dan nomor 3 ini adalah kelenjar keringat. Jadi bagian yang mengeluarkan keringat dan minyak adalah nomor 3 dan 4 yang benar. Kita masuk ke nomor 25. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang ekskresi keringat. Nah, perlu kalian ketahui ekskresi keringat itu dia
dipengaruhi oleh enzim namanya enzim bradikinin ya. Nah, ketika suhu tubuh naik, kemudian saat suhu tubuh naik kan ada darah sampai ke hipotalamus. Hipotalamus mendeteksi bahwa tubuhnya sedang panas. Nah, hipotalamus kemudian memberikan stimulus ke rangsang tersebut ke sel sel keringat ya, sel keringat, sehingga sel keringatnya aktif memicu penyerapan air dan garam serta sedikit urea sel keringatnya dan dikeluarkan melalui kelenjar keringat. Jadi jawabannya yang mana nih? Suhu tubuh naik, coba nomor yang A. Suhu tubuh naik menyebabkan kulit kering sehingga memicu penyerapan air. Nah, nggak ada hipotalamusnya ya, harusnya ada peran hipotalamus. Suhu tubuh naik memberikan rangsang terhadap hipotalamus, memicu penyerapan air, garam, dan sedikit urea oleh kelenjar minyak dan keluar melalui ujung kelenjar minyak. Nah, ini yang benar. Memicu penyerapan air, garam, sedikit urea oleh kelenjar keringat dan keluar melalui ujung kelenjar keringat. Nah, ini sama ya, yang D dan E ini jawabannya ya. Ya, sama ya jawabannya, betul semua. Nomor 26, manusia harus senantiasa bersyukur karena Allah memberikan organ tubuh, yaitu salah satunya hati. Nah, karena di dalam tubuh terdapat hati, makanan yang kita makan akan terhindar dari zat berbahaya sebelum diserap oleh tubuh. Hal di atas sesuai dengan fungsi hati. Nah, fungsi hati yaitu untuk detoksifikasi. Sebenarnya fungsi hati itu banyak ya, tapi berdasarkan narasi di atas, nah ini soal literasi teman-teman, berdasarkan narasi di atas ini, dia hati fungsinya adalah menghindarkan kita dari zat berbahaya. Maka hati yang paling tepat berfungsi sebagai detoksifikasi. Walaupun hati sebenarnya juga menyimpan glukosa ya, menyimpan glikogen, yaitu glukosa yang berlebih di dalam darah. Kemudian nomor 27, hati merupakan organ ekskresi sekaligus organ sekresi. Nah, sebagai organ ekskresi, hati menghasilkan urea dan bilirubin. Kedua zat buangan tersebut adalah sisa dari metabolisme apa? Nah, disebut organ ekskresi karena hati mengeluarkan ini ya, zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh, yaitu urea dan bilirubin. Urea itu sisa metabolisme protein, sedangkan bilirubin sisa perombakan dari sel darah merah. Jadi yang mana jawabannya? Urea sisa metabolisme protein, bilirubin sisa perombakan eritrosit. Betul ya. Di yang A jawabannya. Nah, teman-teman, kenapa hati selain ekskresi juga organ sekresi? Karena dia mengeluarkan garam empedu yang berfungsi untuk mengemulsi lemak sehingga mudah dicerna. Nomor 28, ini apa nih? Ini adalah neuron ya, sel saraf. Secara berurutan, nama bagian yang bernomor di atas 1 sampai dengan 6. Nomor 1 ini adalah dendrit, fungsinya menerima rangsang dari neuron yang lain. Kemudian badan sel dan sel nukleus, fungsinya mengatur aktivitas sel. Kemudian yang panjang ini namanya akson atau neurit, meneruskan rangsang dari badan sel menuju ke sinapsis atau ujung akson ini. Kemudian nomor 4 itu selubung mielin untuk melindungi akson, dan nomor 5 ini harusnya nunjuknya ke akson ya. Nah, di dalam selubung mielin ini ada sel Schwann, fungsinya menutrisi akson. Jadi jawabannya mana teman-teman? Dendrit, 2 badan sel, 3 nukleus, selubung mielin 4, kemudian nomor 5 akson dan terminal akson. Jawabannya yang A ya. Kita ke nomor 29.
Allah berfirman yang artinya, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kalian bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Untuk dapat melihat, mendengar, dan merasa, manusia dikaruniai dengan sel syaraf. Sel syaraf yang membawa impuls dari reseptor menuju ke otak, yaitu syaraf sensorik. Betul. Kalau yang dari otak menuju efektor namanya motorik. 30. Nah, ini kita sudah masuk sel syaraf. Syaraf pusat yaitu otak. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan gambar di atas. Satu ini adalah lobus frontalis atau otak bagian depan. Fungsinya untuk menyimpan memori, ingatan, kecerdasan. Nomor 2 ini adalah parietalis bagian tengah, fungsinya untuk gerakan otot, kontraksi kulit. Kemudian nomor 3 ini frontal. Ini nomor 3 ini bagian belakang ya. Bagian belakang itu occipitalis. Occipitalis yang fungsinya untuk terdapat banyak sel saraf penglihatan. Sedangkan nomor 5 ini temporalis, fungsinya banyak terdapat saraf pendengaran. Dan nomor 4 ini adalah otak kecil yang fungsinya untuk keseimbangan tubuh. Jadi yang benar jawabannya adalah nomor 2, parietalis sebagai pusat pembicaraan. 1, lobus frontalis sebagai pusat mendengar, salah ya. 2, lobus parietalis sebagai pusat bicara atau linguistik. Bicara linguistik itu ada di 1, teman-teman. 3, lobus occipitalis sebagai pusat kendali penglihatan. Nah, benar ya. Nomor 3, jadi jawabannya C. Nomor 31. Uji refleks sering dilakukan dengan cara memukulkan benda lunak secara tiba-tiba ke bagian bawah tempurung lutut, sehingga secara tidak sadar tungkai bawah penderita bergerak ke depan. Gerakan tersebut melibatkan syaraf yang dimulai dari lutut dan lalu diteruskan ke sadar ya. Gerakan sadar itu dia dari reseptor ke sumsum tulang belakang kemudian ke efektor. Jadi yang benar adalah dari lutut ke sumsum tulang belakang, kemudian sensori salah ya. Motorik. Jadi harusnya dari sumsum tulang dari lutut diantar oleh sensori, kemudian ke sumsum tulang belakang, motorik, kemudian kaki. Jawabannya adalah B. 32. Perhatikan aktivitas organ berikut. Respon aktivitas organ tubuh yang dipengaruhi kerja saraf simpatik. Saraf simpatik itu biasanya dia memicu ya, kecuali pada organ pencernaan. Memicu. Nah, simpatik. Kalau parasimpatik melemahkan. Memicu. Jadi jawabannya apa? Jantung berdetak lebih cepat, betul. Pengeluaran keringat, salah. Tekanan darah, betul. Glikogen dalam disintesis, salah. Pembuluh darah melebar, betul. Jadi jawabannya 1, 3, dan 5. Jawabannya A. Baik, kita lanjut ke nomor 33. Pemain game online memiliki potensi kelelahan, bahkan kerusakan mata yang cukup tinggi. Analisis berikut yang tidak tepat untuk mendukung pernyataan tersebut adalah, pemain game online yang mainnya berlebihan ya. Lensa mata harus mencebung dalam waktu yang lama karena mencari fokus terus-menerus, betul ya, makanya capek ya. Mata jarang berkedip akibat terlalu fokus memandang monitor sehingga lubrikasi mata berkurang, betul juga ya. Kedua bola mata selalu bekerja sama menyatukan bayangan dengan cepat dalam periode yang cukup lama. Ini kan karena game itu kan cepat ya. Objek yang kecil dan detail memaksa mata untuk senantiasa berakomodasi secara maksimal untuk menjaga titik fokus. Betul, pencahayaan yang terlalu terang dari lingkungan sekitar membuat pupil semakin melebar untuk mendapatkan cahaya yang cukup. Terus semua, jadi jawaban yang mana nih? Jawaban yang mana?
kecuali nah, untuk menyesuaikan titik fokus ya, sebenarnya tidak harus mencembung terus, tapi ada kalanya mencembung, mencekung gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. 34. Bagian yang apabila rusak akan memicu terjadinya infeksi pada telinga tengah maupun dalam. Bagian tersebut ditunjukkan oleh, jadi telinga itu dibagi 3, luar, tengah, dan dalam. Nah, bagian luar terdiri dari daun telinga, fungsinya mengumpulkan suara, gelombang suara, ingat gelombang ya, gelombang suara, kemudian masuk ke lubang telinga masih berupa gelombang, kemudian diterima oleh telinga tengah mulai dari membran timpani, di gelombang suara dirubah menjadi getaran, kemudian diteruskan di tulang pendengaran martil landasan sanggudi, kemudian ke tingkap oval. Nah, sampai ke tingkap oval ini dia sudah masuk ke telinga tengah, ke telinga dalam ya, tingkap oval. Kemudian getaran tadi, bunyi yang berupa getaran tadi akan dirubah menjadi impuls rangsangan berupa listrik yang nanti diteruskan oleh saraf auditori menuju ke otak. Itu bagian tersebut, bagian yang apabila rusak akan memicu terjadinya infeksi pada telinga tengah maupun dalam. Nah, telinga tengah dan dalam ini dibatasi oleh membran timpani, nomor 5 ya. 35. Pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai mekanisme rangsang auditif. Nah, ini kita lewati aja, ini terlalu, kalau materinya Ustazah mendalam ini boleh ya, tapi ini materinya tidak terlalu sampai situ karena pandemi. Bagian mata yang berfungsi membentuk bayangan. Nah, bagian-bagian mata. Nah, ini adalah nomor 1, ini kornea yang fungsinya melindungi lensa mata. Kemudian 2 ini adalah otot untuk mengatur cekung cembungnya lensa. Kemudian nomor 3 itu lensa memfokuskan bayangan. 4 ini adalah retina dan 5 ini adalah bintik buta, tempat keluarnya saraf mata ya. Nah, bagian membentuk bayangan adalah 4, retina. 37. Pernyataan yang tepat terkait gangguan mata. Nah, ini tidak perlu dipelajari dulu. Berikut adalah beberapa jenis hormon. Kita udah masuk hormon, teman-teman. Hormon-hormon yang berperan dalam kegiatan reproduksi. Nah, hormon reproduksi adalah adrenalin bukan, insulin bukan, estrogen iya, tiroksin bukan, progesteron iya, testosteron laki-laki, prolaktin bukan, gastrin bukan. Jadi jawabannya estrogen, progesteron, dan testosteron. 3, 5, 6. 3, 5, dan 6. Apa yang akan terjadi dalam organ pankreas apabila kadar gula dalam tubuh terlalu tinggi? Jadi pankreas itu memiliki memiliki 2 hormon yang kerjanya berkebalikan, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Hormon insulin itu menurunkan kadar gula dalam darah dengan cara mengubah glukosa menjadi glikogen. Kemudian kalau hormon glukagon menaikkan kadar gula darah saat darah kita kekurangan gula. Contoh saat puasa nih ya, lemes gitu ya. Dengan cara mengubah glikogen menjadi glukosa. Jadi kalau di dalam darah terlalu tinggi yang berperan adalah insulin ya. Oke, jawabannya adalah A. 40. Berikut ini adalah pasangan hormon yang bekerja secara antagonis. Siapa tadi? Antagonis glukagon dan insulin. Ada lagi adrenalin dan noradrenalin ya. Adrenalin itu memicu, noradrenalinnya melemahkan. Keberapa teman-teman? Ini adalah gondok ya. Gondok. Penyakit di atas disebabkan karena terganggunya fungsi hormon tiroksin. Baik, 42 ini
Parkinson. Penyakit Parkinson yang diderita oleh Muhammad Ali, petinju kelas dunia ya, penyandang juara dunia sampai 3 kali yang dia masuk Islam ya. Dia mengidap Parkinson. Apa itu Parkinson? Adalah penyakit degeneratif sel dan hilangnya produksi dopamin sehingga berkurangnya sistem motorik saraf. Tuh ya. Parkinson itu kayak ini loh, buyuten ya. Oke, nomor 43 narkotika tidak saya ajarkan karena saya pakainya silabusnya silabus pandemi, jadi saya kurangi memang ininya ya, saya kurangi materinya. Ini juga sampai 50 ini adalah psikotropika. Oke, baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang materi-materi untuk persiapan PTS hari Senin depan. Silahkan dipelajari, semoga bisa diterima dan Senin depan kalian belajar PTS-nya dimudahkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan PTS kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.